Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita materi yang berikut ini. Tetap juga sambungan daripada materi yang sudah berlalu, itu tentang keselamatan kepada setiap manusia. Maka sebelum kita memulai materi yang berikut ini, seperti biasanya, Ananda sebelum mendengarkan dan menulis pembelajaran hari ini, kita mulai berdoa di dalam hati. Baik anak-anak sekalian, kita masuki materi yang berikut. Sejak semula Allah telah menjanjikan kepada kita umatnya, yaitu seorang penyelamat, disebut dengan juru selamat. Oleh karena itu, kata perjanjian ini berasal dari zaman kuno dan menunjukkan pada kontrak antara raja yang berkuasa dengan masyarakat bawahannya. Perjanjian tersebut berupa suatu persetujuan di mana raja akan melindungi raja-raja yang ada dalam bawahannya. Di sisi lain pun rakyat harus tunduk kepada pemimpinnya, yaitu rajanya. Maka dalam perjanjian antara Allah dengan manusia pun persetujuan itu didasarkan pada kasih. Di sini tampak perbedaannya. Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, yang adalah bapak yang penuh kasih. Ia pada gilirannya menjawabnya dengan iman. Musa mewakili Israel mengadakan perjanjian dengan Allah, penguasa yang penuh kasih atas umatnya. Sebaliknya juga, Israel setuju untuk menjadi umat Allah yang setia. Namun dalam hal pelaksanaan perjalanan hidup bangsa Israel pada kala itu, mereka sering ingkar dalam perjanjian itu. Yesus sebagai puncak dalam sejarah keselamatan manusia merupakan pemenuhan janji Allah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Lihat nanti dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Maka dalam perjanjian lama, Allah telah memulai rencana keselamatan, mempersiapkan dunia bagi penjelmaan putranya. Dalam perjanjian baru, Allah mewahyukan diri secara penuh dengan mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia ini. Di dalam Dia Allah mengadakan perjanjian untuk selama-lamanya. Kristus adalah sabda Bapa yang definitif, perlu diperhatikan itu ya, yang pasti itu ada di dalam Katekismus 73. Allah yang tidak kelihatan hadir dalam diri Yesus, perlu kita pahami. Maka pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan putranya. Nanti lihat dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Tujuan relasi Allah dalam kehidupan manusia agar berjalan di jalan menuju surga dan menjanjikan penebus dan pengharapan akan keselamatan. Maka di sana tampak Allah tiada putus-putusnya memelihara umat manusia, karena Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk keselamatan manusia. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dengan demikian dalam diri Yesus manusia mengenal Allah sebagai jalan kebenaran dan juga keselamatan dan kehidupan. Rencana keselamatan Allah sejak semula telah dikisahkan dalam penciptaan dunia. Allah memanggil para nabi, mengakui dirinya sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar, Bapa menyelenggarakan dan hakim yang adil. Para nabi seperti Yeremia telah membuat suatu perjanjian baru dan seorang Mesias. Peristiwa ini mengakhiri tahap pertama dari sejarah suci. Maka janji Allah kepada Abraham adalah memberikan tanah yang subur, memberikan keturunan yang banyak, dan semua bangsa-bangsa mengatakan Dia dengan Bapa para bangsa.
Proses ini meliputi suatu periode penderitaan tanah dan membentuk sebuah bangsa yang telah terpenuhi. Proses ini juga meliputi suatu periode penderitaan hingga hampir punah di Mesir. Diikuti oleh pembebasan dalam peristiwa keluaran atau Exodus dalam pemilihan sebagai umat Allah di Sinai. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, perlu kita pahami bahwa bangsa Israel kala itu telah Allah menjanjikan kepada mereka suatu keselamatan yang sangat baik yang dipimpin oleh Abraham kala itu dan sampai kepada Musa, juga kepada keturunannya lagi sampai kepada Daud. Para nabi juga termasuk adalah utusan untuk keselamatan bangsa Israel. Namun pada kala itu, terutama pada bangsa Israel, masa-masa penderitaannya waktu di Mesir, dan mereka harus keluar dari Mesir untuk menyelamatkan bangsa itu, untuk menuju tanah yang sudah dijanjikan, tanah terjanji itu, yaitu tanah yang subur itu, untuk mendapatkan keselamatan bagi setiap umat, terutama bangsa Israel. Oleh karena itu anak-anak sekalian, peristiwa-peristiwa yang mereka alami dalam kehidupan mereka mempunyai banyak tantangan yang harus mereka ikuti. Namun di Mesir mereka telah tertindas oleh bangsa pemimpin Mesir kala itu. Namun mereka akan diselamatkan oleh Musa. Musa lah yang bawa mereka keluar. Waktu itu keadaan di Mesir, tapi bangsa ini kadang-kadang hatinya dikil, susah untuk mengikutinya dan mendengarkan perintah Allah itu untuk perjanjiannya kepada bangsa itu untuk demi keselamatan mereka. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, perlu kita pahami pada penindasan mereka di Mesir banyak tantangan yang mereka hadapi, yang harus mereka keluar dari Mesir pada penindasan Raja Mesir pada kala itu. Untuk itu, sejauh manakah bangsa itu untuk mengikutinya, maka Musa pun harus membawa bangsa Mesir keluar kepada tanah yang sudah janjikan Allah kepada Abraham waktu itu. Demikianlah anakku sekalian, secara singkat boleh saya jelaskan kepada Anda semuanya. Semoga berkenan di hati Anda untuk dipelajari dengan baik, ditulis di dalam catatannya dengan baik. Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dalam pelajaran kita pada hari ini dan untuk selanjutnya. Sekian dan terima kasih.